Ya, jadi ada sebentuk kelompok generasi muda yang ada di Kota Padang bersama-sama berkumpul, ya, kemudian menyatakan dukungan agar pasangan Bapak Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono untuk maju di Pilpres 2024. Kita pada prinsipnya sebagai kader Partai Demokrat mengucapkan ribuan terima kasih banyak. Itu berasal dari arus bawah masyarakat. Itu. Ya, tentu itu aspirasi masyarakat. Ya. Yang saya sendiri tidak tahu kan, saya makanya bertanya tadi. Ternyata ada kegiatan termasuk deklarasi semacam itu. Ya inilah alam demokrasi kita. Jadi hal-hal seperti itu adalah sebuah kewajaran dan saya rasa juga terjadi di tempat-tempat yang lain, termasuk terhadap sejumlah tokoh yang lain. Alam demokrasi kita biarkan tumbuh dan semakin matang ke depan. Tidak boleh ada yang merasa takut untuk menyampaikan aspirasinya. Siapapun warga negara kita harus memiliki kebebasan dalam menyampaikan aspirasi. Yang penting dilakukan dengan cara-cara yang baik. Nah, kalau saya sendiri, saya tentu ingin terus fokus bersama teman-teman Demokrat ini, meyakinkan agar pemilu 2024 kami bisa mendapatkan jalan sukses. Bahkan bisa menang, begitu. Nah, kemudian kalau ada kalangan masyarakat yang memiliki harapan, ekspektasi, misalnya kepada salah satunya AHY, kemudian dipasang-pasangkan dengan yang lain-lain begitu. Itu juga menurut saya sebagai bagian dari penyemangat kita semua, penyemangat keluarga besar Demokrat agar kita juga semakin fokus. Saya berkomunikasi dengan banyak tokoh yang saat ini juga banyak yang digadang-gadang untuk masuk ke dalam kontestasi 2024 dengan para pemimpin partai politik lainnya, dengan para tokoh yang saat ini memiliki elektabilitas yang baik. Saya buka komunikasi seluas-luasnya. Tentu masih agak jauh kalau hari ini ditentukan siapa dengan siapa, dan saya rasa partai-partai politik lain juga sama, masih terus saling berkomunikasi, mencari chemistry, kemudian ya mencoba untuk saling memahami visi misi kepentingannya ke depan. Dan ini saat yang baik untuk kita melakukan itu semua. Pada prinsipnya kita tentu berharap Indonesia ini terus menjadi negara demokrasi seutuhnya. Itulah mengapa kalau kemudian beberapa saat yang lalu keluarga besar Demokrat, termasuk saya sendiri, menyampaikan sikap yang tegas. Janganlah melukai demokrasi kita. Janganlah ada wacana-wacana yang mengkhianati amanat reformasi. Contohnya dengan cara melanggengkan kekuasaan. Kita sampaikan baik-baik. Kita ingatkan karena harganya terlalu tinggi. Kalau itu terjadi, maka saya rasa rakyat juga tidak bisa menerimanya begitu saja. Karena kejadian, artinya peristiwa besar reformasi 1998 yang lalu, itu juga sebagai dampak dari langgengnya kekuasaan yang diikuti dengan praktik-praktik yang penuh dengan KKN. Masih ingat Bapak Ibu sekalian ya? Masih ingat kan? Berdarah-darah nggak dulu? Ya, jangan sampailah kita mengalami hal serupa seperti itu. Oleh karena itu, Demokrat juga mengingatkan, tolong Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang saat ini memiliki otoritas dalam sebuah panggung kekuasaan tertentu, janganlah kemudian membuat gaduh dengan isu-isu yang tadi bisa melukai perasaan rakyat yang hari ini tadi kesulitannya adalah mencari kehidupan, maksud saya menjalani kehidupan sehari-hari. Minyak goreng susah, ini susah, itu susah. Jangan ditambah-tambah lagi dengan masalah-masalah
yang sifatnya tidak demokratis. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memuncaki elektabilitas tokoh yang berpeluang maju sebagai Capres 2024. Hal ini terpotret dalam hasil temuan yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia Political Opinion. Dalam survei ini, nama Anies Baswedan bertengger di peringkat pertama ketika IPO melakukan simulasi terhadap 20 nama tokoh nasional. Elektabilitas mantan Mendikbud itu tercatat sebesar 21,2%. Anies mengungguli Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang mencatat elektabilitas sebesar 18,6%. Sementara tak berbeda jauh dengan Ganjar, sosok Prabowo Subianto mencatat elektabilitas sebesar 16,4%. Yang mengejutkan, di peringkat keempat muncul nama Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Putra sulung Presiden RI ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono ini memperoleh elektabilitas sebesar 9,8%. Selebihnya, sejumlah nama tokoh-tokoh nasional seperti Ridwan Kamil, Sandiaga Uno hingga Puan Maharani tercatat masih memiliki elektabilitas di bawah 5%. Survei IPO dilaksanakan pada 11-17 Maret tahun 2024. Metode yang digunakan wawancara via telepon kepada 1.220 responden yang tersebar secara acak skema nasional. Tingkat akurasi data mencapai 95%, dengan margin of error sebesar 2,9%. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengapresiasi deklarasi dukungan dari organisasi masyarakat yang menduetkannya dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai pasangan kandidat untuk mengikuti pemilihan Presiden 2024. Jika ada dukungan dan ada yang mendeklarasikan, maka kami menyambutnya dengan baik, sebab itu aspirasi dari masyarakat, kata AHY. Meski begitu, AHY tak mau berbicara terlalu jauh mengenai bagaimana potensi duet ini. Karena pelaksanaan pemilu masih cukup lama, Demokrat juga terus menjalin komunikasi dengan sejumlah partai serta tokoh nasional sebagai bentuk konsolidasi menjelang Pilpres 2024. Apalagi untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres mendatang, harus memiliki ambang batas 20% suara di DPR. Sementara Demokrat, dengan perolehan 54 kursi di parlemen, baru memenuhi 7,7%. Maka Demokrat harus mencari koalisi dengan partai lain untuk bisa mengusung calon dalam Pilpres. Suasana politik pun masih sangat cair dan dinamis. Kami terus mengikuti setiap perkembangan yang terjadi dari bulan ke bulan. Jelasnya usai melakukan safari selama 4 hari di Sumatera Barat, AHY juga mengingatkan seluruh kader Demokrat agar menyiapkan mesin partai untuk menyongsong pemilu 2024 yang dijadwalkan digelar pada tanggal 14 Februari tahun 2024.